Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur apapun musim kehidupan kami, Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkaulah Immanuel yang menjagai kami, yang membawa kami kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang, dan firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur Tuhan dalam ibadah perdana WBI S56 ini, Tuhan. Kami serahkan supaya kami tetap semangat apapun keadaan kami, Tuhan. Karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Tetapi justru inilah Engkau buktikan Tuhan bahwa penyertaan Tuhan dikala kami tidak ada damai seharusnya, tetapi Tuhan yang memberikan damai. Biarlah sukacita kami adalah sukacita yang sejati, dan pengharapan kami, iman kami tetap kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih berkati ibu-ibu yang sudah hadir pada saat ini. Tidak mudah untuk sampai ke tempat ini, Tuhan, tetapi kami bisa sampai adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan hamba-Mu mendoakan supaya kami tetap sehat, tubuh jiwa roh kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah, segala roh jahat akan mengganggu dihancurkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk semuanya, Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Terima kasih untuk kesaksian Bu Leni. Ternyata informasi itu mahal. Betul ya. Jadi kalau betul yang dibilang itu cuma beda jam saja, pengaruhnya gede sekali. Makanya dokter tuh memberikan saran ya, 3 kali minum obat, pagi, siang, sore. Nah khusus penyakit amel ini memang harus jam 8 dan jam 8 lagi ya Bu ya? Jam 8 jam 12 jam biasanya kalau obat 8. Ya, yang Bu Leni tadi bilang apa? Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Iya. 3 kali ya, pagi, siang, malam. Tapi yang terakhir 2 kali kan Bu ya? Iya. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tuh jam 8 malam. Nah selama ini Amel minumnya kalau kita keluarga itu makan kalau pagi, siang yang jam 22, jam 12 dan malam nanti jam 8 gitu. Oh. Jadi kurang teratur, sama seperti Iya. Tapi emang sejak awal nggak dikasih tahu ya Bu? Nggak kasih tahu, justru itu. Biasanya kan di plastik kan ditulis tuh ya. Iya. Yaitu yang 3 kali 1 misalnya gitu ya. Cuma siang malamnya biasanya lisan. Iya, ini sih. Ya, ini enggak ya. Kasih aja gitu 2 kali udah, tapi nggak dibilangin kalau harus 12 jam sekian dan jam sekian, enggak. Harus teratur, enggak, cuma dikasih gitu aja. Jadi kan kita nggak ngerti. Pokoknya yang minum tetap minum sehari 2 kali aja. Nggak di jam, nggak di waktu. 3 bulan tuh lama loh Bu. 3 bulan. Nah saya tahu bahwa wanita itu cuma sebulan sekali ya. Iya. Itu aja udah minimal berapa? Seminggu kan? Maksimal seminggu kan? Kalau yang itu 3 hari biasa. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Dan Mami Cindy memang luar biasa. Jadi memang betul saudara sekalian, jadi status daripada teman-teman jemaat itu juga perlu bagi kami untuk didoakan, bukan untuk diviralkan. Untuk didoakan. Ternyata inilah. Suatu saat teman saya tanya kepada saya, gimana Pak Sigit untuk jemaat keadaannya? Saya bilang nano. Jadi apa aja ada. Nah kalau saya lihat satu persatu kan ya kelebihan kekurangan ada, pergumulan yang pasti ada begitu ya. Tetapi kita bersyukurlah bahwa justru dalam pergumulan itu kuasa Tuhan nyata. Dan hari-hari ini juga lagi viral yang ada di Amerika itu ya. Ya saya puji Tuhan punya teman yang mengembalakan di sekitaran LA itu. Jadi saya posting hari ini kan, saya share ulang itu bahwa yang terjadi di Indonesia itu beda. Dan apalagi sekarang ada perkembangan AI kan. Jadi itu bisa dibuat gitu loh. Maksudnya LA yang sesungguhnya tuh jadi baru lihat tadi ya baik-baik saja. Yang parah memang dia bilang Pasadena sama Palisade. Nah itu memang betul itu yang parah. Tetapi yang city-nya sih nggak terlalu seperti itu sebenarnya. Jadi kita mendapatkan informasi juga itu untuk
mengembangkan pikiran kita bahwa enggak seperti itu sesungguhnya gitu ya. Ternyata banyak juga yang memang enggak suka sama Amerika, disandingkan sama Gaza gitu ya. Nah udahlah, kita enggak mau mikirin itu ya ibu-ibu ya. Pikirinlah keluarga kita. Ada yang sakit, ada yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan topangan. Itu saja yang kita pikirkan. Nah hari ini kita bersyukur perdana ini. Saya mau cepat atau lambat nih khotbah saya. Nah puji Tuhan ya, kita ada dalam tema dibimbing oleh Roh Kudus. Salah satu pembacaan hari-hari kita baca dalam Roma 8 ayat 14. Nanti ibu setelah ini saya kirim ya untuk bahannya. Roma 8 ayat 14 dengan judul tema kita, pembicaraan kita adalah dibimbing oleh Roh Kudus. Sudah ketemu? Roma 8 ayat 14 kita sama-sama baca 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, mungkin ibu sekalian bisa menceritakan sesuatu atau membayangkan sesuatu gitu loh. Bagaimana kalau saya membayangkan itu ketika saya itu berjalan di sawah, di buritan atau di galengan gitu ya. Nah saat itu kan memang ada seorang ayah yang memang menuntun gitu loh. Nah seorang ayah itu kadang di depan, kadang bersama di samping, kadang di belakang. Nah kalau di galengan itu cuma segini, nggak bisa kita berdampingan. Ya satu nyebur sawah gitu loh. Nah pasti antara saya yang disuruh duluan atau saya di belakangnya. Jadi penuntunannya begitu saudara. Nah kemudian sentri itu kadang-kadang kalau saya bayangkan itu ayah saya nyenterin di depan dia. Sambil saya ngikutin kan langkah kakinya. Atau kadang-kadang saya agak teriak dikit dia senterkan ke situ. Ya, begitu caranya. Atau karena saya masih kecil di depan, maka senter itu ya untuk bersama gitu loh. Disenterin sama-sama supaya kita bisa melalui ke situ ya. Jadi berbagai cara sesuai dengan kebutuhan Sigit kecil waktu itu. Waktu saya terperosok akhirnya juga diangkat begitu ya. Nah ketika mau menyeberangi sungai, kadang-kadang saya juga harus digendong gitu. Kan masih kecil, ya masih kecil. Jadi saya digendong di situ. Nah saya pikir Bapak Surgawi seperti itu, betul ya. Jadi seperti Bapak sayang kepada anaknya. Dan saya merasa juga bahwa sayangnya Bapak kepada saya itu luar biasa. Kepada ibu-ibu juga kan. Jadi pelukan dan kemudian gendongannya, kemudian elus-elusannya gitu ya. Jadi mengelusnya itu kan tanda kasih sayang gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita juga didisiplin ya ibu-ibu ya. Nggak mudah ikut Tuhan itu lama-lama. Jadi tapi jangan sampai nyesel ikut Yesus Kristus ya. Karena kita tidak akan kehilangan surga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah banyak tantangan lah ya. Yang mantan dari sana itu kan hentakan dari keluarga cukup banyak ya. Jadi ajakan itu terus menerus. Dan rasanya apakah betul pilihan saya ini. Tetapi saya bersyukur ibu-ibu tetap setia sampai hari ini ya. Setia sampai Tuhan panggil, amin. Kemudian pelajaran adalah yang pertama adalah anak-anak Allah. Semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Artinya kita adalah milik Allah. Dia adalah Bapa kita. Amin. Siapa yang merasa ada perbedaan Bu ketika kita doa sama Tuhan? Tuhan Yesus tolong aku, sama Bapa yang baik tolong aku gitu. Siapa yang sering melakukan dengan penyebutan Bapa yang baik atau Bapa lah gitu ya. 1, 2. Rasanya beda. Betul ya? Ibu-ibu rasakan Bapak. Nah gitu, kayak dekat begitu ya. Betul kata Gus Dur itu. Jadi Tuhannya orang Kristen itu yang paling dekat. Karena panggil aja Bapak gitu loh. Meskipun sebutan Bapak itu juga buat kepercayaan lain. Apa sih? Kok tidak menghormati masa Tuhan disebut Bapak gitu ya. Tetapi kita yang tahu memaknai itu luar biasa. Seperti seorang ayah yang melindungi dan menuntun anaknya, demikian juga Allah membimbingi hidup kita. Kita dibimbing seperti anak-anak. Nah, kategori sebagai anak itu tentunya kita akan naik level ibu-ibu ya, betul ya.
Beda waktu kita Kristen awal sama kita sudah Kristen lama itu cara menjawab doa kita juga beda. Saya merasa begitu, saudara. Waktu awal-awal itu kayaknya doa kita tuh cepet gitu loh. Nah sekarang itu kita doa untuk anak ya tetap bandel, doa untuk suami ya tetap kayak gitu, doa untuk saudara yang itu ya nggak bertobat, dan kita merasa bahwa Tuhan kok didik saya semakin luar biasa, semakin nggak enak gitu loh. Dan kemudian saya melihat bahwa kejadian di LA ini ya masih membahas itu. Nah ini juga beragam saudara sekalian. Memang ada yang memviralkan gereja yang selamat gitu ya. Tetapi ada juga masjid yang selamat. Ada juga anak Tuhan yang memang diselamatkan rumahnya itu. Tetapi ada juga yang rumah yang bahkan Pak Rubin Adi kemarin membahas itu, ada seorang artis terkenal itu yang memang rumahnya itu tempat orang-orang penjualan orang lah, tempat mesum lah, tempat perjudian begitu. Itu selamat kok. Nggak kebakar juga. Jadi diharapkan bahwa pendeta-pendeta GB dan seluruh jemaat itu tidak sekilas saja menangani ini gitu loh, terpengaruh oleh hal-hal ini gitu saudara. Jadi sebenarnya ada berkat yang umum yang kepada siapapun Tuhan juga kasih gitu loh. Nah kemudian kita melihat juga ingat terhadap Ayub ya. Nah sampai sahabatnya kan salah tafsir bahwa Ayub ini mungkin kau nggak saleh lah, nggak sesaleh. Kalau orang saleh nggak mungkin ngalamin kayak gitu. Akhirnya betul-betul si Ayub bilang tuh, kamu tuh sahabat bukannya meringankan beban aku, malah menambahi beban-beban aku gitu. Nah betul sampai akhirnya ya puji Tuhan sahabatnya dipulihkan oleh karena doa Ayub juga. Jadi orang yang tersakiti doanya itu dijawab, mudah dijawab oleh Tuhan. Siapa ibu-ibu yang merasa tersakiti hatinya? Dan saya percaya bahwa doa ibu-ibu itu luar biasa karena apa? Kaum yang tersakiti. Jadi doanya itu hati-hati. Nah makanya bersyukur ibu-ibu ya. Yang kedua adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Apa artinya dipimpin Roh Kudus? Menurut ibu-ibu apa? Dipimpin Roh Kudus itu seperti apa kira-kira? Didampingi. Apalagi? Dituntun. Didampingi, dituntun. Diayomin, dinaungi, dijagai, apalagi semuanya. Ya pokoknya seperti gambaran seorang bapak tadi loh. Jadi sesuai kebutuhan kita lah. Tetapi sesuai juga umur kekristenan kita. Waktu anak-anak betul-betul dikasih susu, dikasih makanan yang empuk begitu ya. Tetapi kita semakin didewasakan, makanan keras juga yang dikasih sama kita itu. Tetapi tujuannya adalah supaya kita selamat sampai tujuan. Selamat sampai kepada akhirnya. Makanya kita juga berdoa buat teman-teman yang sakit ya jangan cepat-cepat meninggal ya Bu Cindy. Kita banyak yang kita, ya kalau kita sendiri mungkin siap lah. Tetapi kan anak cucu menantu dan juga cicit buyut. Iya memang. Lelah banget. Tapi ya itu tadi karena ada iman sama panggilan itu yang lebih kuat. Ya, betul. Jadi Mami Cindy ini salah satu lah inspirasi saya juga. Yang membuat nggak mudah ya. Karena siapa sih yang mau punya keluarga yang merat-marit, nggak juga ya. Semuanya kita nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna semuanya. Keluarga gembala pun juga banyak tidak sempurnanya begitu ya. Nah, siapa yang milih kayak gitu kan nggak ada. Tetapi kita hanya, nah itu tadilah cara pandang saya itu justru dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan nyata, kuasa Tuhan kuat begitu. Luar biasa. Jadi itu yang membuat kita itu pencarian kita kepada Tuhan semakin mendekat, semakin melekat kepada Tuhan. Karena kita merasa nggak mampu lagi. Saya nggak kuat lagi Tuhan. Harus ngomong apa lagi? Dan saya percaya buat Bu Leni juga nggak mudah. Kita kan menyarankan sama Bu kayak yang lain-lain ya. Kuret aja lah. Tetapi buat seorang ibu juga nggak mudah. Nggak mudah untuk memutuskan itu semuanya. Nah kalau kita ada di posisi Bu Leni mungkin lebih kekeh kita. Enggak lah, jangan begitu ya. Tetapi puji Tuhan ya kita doakan Bu ya supaya segera selesai lah.
nggak ini, dan teratur lagi supaya Amel juga nggak artinya ngikutin aja lah apa yang disaranin oleh dokter. Oke. Jadi dipimpin Roh Kudus itu yang pertama mendengar suara Tuhan melalui apa? Mendengar suara Tuhan melalui apa? Melalui suara hati ya Bu, suara hati nurani. Kemudian melalui apa Ibu? Firman Tuhan, melalui khotbah, berdoa. Itu cara Roh Kudus menuntun kita dan mengingatkan kita. Saya juga sering bahas mengenai firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Jadi tuntunan Tuhan banyak di Alkitab saja. Firman Tuhan yang menuntun kita. Dipimpin Roh Kudus itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membiarkan Tuhan menuntun keputusan. Sebelum ada keputusan apa Ibu-ibu? Sebelum ada keputusan apa? Menunggu, terus apa lagi? Sebelum diputuskan apa? Kalau bahasa di pengadilan kan ada itu. Menimbang, memutuskan kan begitu ya. Jadi dalam pertimbangan kita juga kita betul-betul dituntun oleh Roh Tuhan. Itu ya, saya berdoa supaya ibu-ibu juga ngalami dalam keluarga itu. Dari mulai pemikiran, pertimbangan itu kita betul-betul doa sama Tuhan. Tuhan, untuk pertimbangan ini bagaimana supaya aku bisa memutuskan yang tidak salah. Karena ibu-ibu kan dalam keluarga semuanya. Ya, semuanya ya puji Tuhan masih ada suami dan itu harus memutuskan. Makanya Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dua orang disatukan nggak mudah. Waktu kita bujang gampang, ke mall, main sepak bola, main layangan gitu ya. Ke gereja, males ya males gitu ya. Tetapi waktu kita sudah 2 orang, itu nggak mudah. Puji Tuhan kalau misalnya pemimpin atau imamnya itu lebih takut kepada Tuhan dibanding ibu-ibu gitu ya. Tetapi kalau ibu-ibu sebagai leader dalam keluarga, artinya secara rohani bukan secara hierarki, terus kemudian mesti ngajakin suami yang notabene rohaninya di bawah kita. Waduh saudara sekalian, kita bentak nggak mungkin, kita ajak paksa nggak mungkin karena dia adalah kepala. Itu paling sulit. Rasa begitu ya Bu ya. Jadi puji Tuhan kalau ibu-ibu bisa bersanding satu hati untuk sampai ke tempat atau di tempat ibadah, itu adalah anugerah Tuhan. Menyatukan itu nggak gampang ya. Jadi kita memohon pertimbangan dan keputusan itu betul-betul datang daripada Roh Tuhan. Tuhan pimpin saya ya, supaya Tuhan memberikan inspirasi kepada kita. Tentunya kita semuanya merasa Tuhan pernah menuntun langkah kita lah. Ya kalau sini suruh bersaksi tentunya itu adalah wujud nilai daripada tuntunan Tuhan. Amin ibu-ibu. Jadi Tuhan tuntun itu, wah kalau saya sejak dari Lampung, sedikit kecil yang nggak bercita-cita ke kota, ya nggak bercita-cita dan nggak kepikiran seperti itu. Ibu-ibu juga ada dari daerah mana, ada dari Kalimantan, ada yang dari Aceh, ada yang dari Medan, ada yang dari Jawa, terus ada dari Jawa, pokoknya sekitaran pulau-pulau kita itu ya. Kita juga rasa, kenapa saya sampai ke tempat ini ya? Saya sendiri bingung saudara. Dalam artian, siapa yang bercita-cita di Siliwangi 56? Betul nggak? Saya dari Lampung kemudian kuliah di Jakarta, kemudian di Pamulang, kemudian ke Bandung sampai di Dewi Sartika. Nah itu adalah tuntunan Tuhan yang luar biasa dan saya merasa bahwa betul-betul loh kalau kita ikuti, renungkan ya siang dan malam kenapa seperti ini, kenapa Pak Sigit ini ketemu dengan ibu-ibu yang luar biasa ini, ya semuanya ada maksudnya lah. Kita saling mengasah ibu-ibu ya, kita saling mengasah, kita nggak sempurna. Dan artinya besi menajamkan besi, ya kita ditajamkan oleh sesama kita. Makanya kita selalu ada momen, maafkan saya, ampuni saya ya, karena saya nggak sempurna. Gitu ya saudara. Nah, puji Tuhan, di dalam Mazmur 32 ayat 8, ibu-ibu kita baca sama-sama. Mazmur 32 ayat 8.
Sudah ketemu? Saya akan percepat ya, nanti takutnya kelamaan. Mazmur 32 ayat 8, 1, 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan hendak mengajar kita. Tuhan mengajar kita. Yang kedua, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Kemudian Tuhan juga memberikan nasihat kepada kita. Dan ingat bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita. Jadi waktu kita merasa kesendirian, tidak ada orang yang memperhatikan kita. Dan kemudian orang yang berharap untuk memperhatikan kita juga waktu itu cuek. Seperti Mami tadi bilang, ya puji Tuhan keluarga Pak Herman itu semuanya sakit. Dalam artian itu ya sedang gitu loh. Nah, merasa bahwa iya, kalau merasa sehat tuh kadang-kadang iya songong. Dalam artian kok ya nggak memperhatikan gitu loh. Kadang-kadang di dalam hati juga gitu aja gitu loh. Jadi kita iya. malah ngelosok. Iya. Gitu aja cengeng gitu. Kadang-kadang kita juga merasa aduh. Doa kita jadi jelek ya Bu ya doanya. Coba lu ngalamin. Nah gitu jadinya kan nggak baik jadinya. Gitu ya. Jadi bersyukur sajalah ibu-ibu sekalian yang saling mendukung. Bu Sarah ya juga mendukung Pak Hartono. Ya Pak Hartono juga mendukung Bu Sarah. Saling mendukung. Pak Rio didukung Bu Mila. Bu Mila juga mendukung Pak Rio kan begitu ya. Pak Beni didukung Bu Herma. Bu Herma mendukung Pak Beni. Gitu ya. Iya. Iya. Nggak ada yang luput kok saya lihat. Keluarga kita nggak ada yang luput. Bahkan keluarga kami juga nggak ada yang luput. Jadi semua kayak dialamin. Atau diizinkan mengalami lah gitu. Jadi membuat saya pun juga nggak berteori-teori gitu loh. Artinya kalau ngalamin sendiri ya nggak mudah. Kalau ngalamin sendiri nggak mudah. Karena ibu semuanya punya keluarga, ada suami, ada anak-anak, ada menantu, cucu. Nah kami pun juga ada anak, cuma menantu belum, cucu apalagi belum ya. Nah sama lah, kita sedang masuk ke arah sana. Jadi waktu saya kepada anak-anak muda juga saya merasa punya anak muda juga, gitu ya. Waktu saya kepada orang tua, saya merasa juga saya punya orang tua dan juga punya mertua. Jadi itulah yang membuat saya harus balancing. Ya Tuhan tolong saya lah supaya dalam keadaan kita senasib Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian. Ya kita senasib lah, artinya kita cuma beda posisi, saya gembala, ibu-ibu jemaat pelayan gitu. Tetapi dalam kisah hidup kita sama kok. Ya. Nggak ada yang seperti malaikat, nggak ada yang lebih naik, nggak, kita semuanya sama. Dan inilah kita membutuhkan kesatuan antara gembala mendoakan jemaat, jemaat mendoakan gembala. Ya, itu saja. Terus kemudian saudara sekalian hidup dalam kemenangan. Kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup dalam kebebasan dari dosa dan kekhawatiran. Ketika dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup dalam kebebasan dari dosa dan kekhawatiran. Hal yang paling masuk kategori sekarang bukan depresi, Ibu. Yang terakhir di dunia yang paling membuat sibuknya para dokter psikiater itu adalah kekhawatiran. Bukan depresi lagi. Jadi dunia sedang dilanda kekhawatiran. Nah, apakah kita mengalami itu, saudara? Semua lah. Semua tingkatan ekonomi, tingkatan kepejabatan itu semuanya sedang menghadapi kekhawatiran. Ya. Nanti setelah khawatir baru depresi. Tetapi yang terbesar adalah kekhawatiran. Roma 8 ayat 1 sampai 2 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sudah ketemu? Roma 8 1 ayat sampai 2, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus,
Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita membutuhkan kebebasan rohani yang betul-betul bebas. Kita butuh roh Tuhan. Dan memiliki iman bahwa saya sudah terbebaskan. Nah, sekali kita harus bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang membimbing kita dalam segala hal. Ini saya pampang ini setahun nanti kurang lebih bahwa Immanuel adalah di segala musim kehidupan kita. Nanti berharap ibu-ibu ya kalau udah masuk sini langsung lihat sini. Oh iya, puji Tuhan ada Immanuel yang ada dalam segala musim kehidupan. Puji Tuhan gitu. Aplikasi kehidupan yang pertama mengundang Roh Kudus dalam hidup kita. Langkah-langkahnya adalah bagaimana mengundang Roh Kudus dalam hidup kita adalah yang pertama berdoa setiap hari agar Tuhan menuntun. Saya berkata baik ibu-ibu sekalian rata-rata lah 99,9% di satu hari itu pasti doa sama Tuhan. Ya. Dan kemudian ibu-ibu singkat panjang itu urusan kita. Tetapi tentunya setiap hari kita serahkan kepada Tuhan. Yang diserahkan apa saat pagi hari itu? Apa contohnya? Yang pertama apa? Tentunya bersyukur dulu ya. Terima kasih Tuhan, masih melek, masih napas. Kita pijit semuanya, oh masih aman, masih bisa gerak-gerak gitu ya, kita bisa gini-gini. Yang kedua, kita serahkan apa yang kita usahakan kemarin. Ya selalu mendoakan di malam hari itu, berkati keluarga kembali dan berkati usaha jemaat. Apa yang mereka sudah lakukan Tuhan sepanjang hari itu, ada hal yang tidak terhandle oleh mereka oleh karena waktu dan bagaimana. Kalau orang sibuk, waktu itu cepat, Bu. Tapi kalau orang nganggur, waktu itu lama sekali gitu. Nah, kayaknya belum tertangani, udah mulai sore lagi. Dan artinya saya serahkan kepada Tuhan supaya usaha jemaat semuanya di covering, diberkati oleh Tuhan. Yang kedua apa? Kok ibu-ibu suami, yang punya menantu-menantu, yang punya anak-anak, kemudian saudara, yang lain juga. Bisa panjang, Bu. Belum nanti doain cabai, apakah naik nggak hari ini? Ya gitu ya. Nah gitu. Nah, akhirnya seharian itu kita bersyukur. Dan akhirnya siang waktu kita bisa doa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan sampai siang ini saya tetap sehat. Adalah anugerah Tuhan. Merakat sore nanti dalam tangan Tuhan. Dan saya suka mendoakan dari pagi hingga malam hari diberkati oleh Tuhan. Jadi berdoa tiap hari. Itu cara mengundang Roh Kudus. Ya, catat. Cara mengundang Roh Kudus supaya tetap ada dalam hati kita. Kita doa sama Tuhan. Yang mengundang Roh Kudus masuk adalah doa kita kepada Tuhan. Yang kedua membaca firman dan merenungkan setelah melakukan itu. Waktu kita baca firman Tuhan, kita minta Roh Kudus, tolong aku untuk ngerti tentang firman Tuhan ini. Yang ketiga adalah mengikuti suara Tuhan dengan penuh ketaatan. Nah, mengenai suara Tuhan itu ingat ada di hidup kita itu ada suara setan, ada suara Tuhan, tetapi ada suara hati nurani kita. Kita ikutin yang mana? Ini selalu bertentangan, saudara. Artinya Tuhan bilang, ayo ke gereja. Setan bilang, enggak usah. Kan Jumat depan masih ada gitu ya. Nah hati kita berbicara, oh iya juga ya. Nah gitu. Jadi mana yang kita pilih, saudara? Betul? Setiap kegiatan selalu tiga ini. Kita ditantang untuk itu semuanya. Betul? Kita ingin supaya taat mengikuti suara Tuhan. Taat gak mudah, tetapi sekali taat itu lebih mudah. Saya ulang, untuk taat gak mudah, tetapi waktu pertama perdana kita mulai taat akan lebih mudah dibanding perdana itu kita gak taat. Makanya saudara sekalian, jangan berpikir ya udahlah saya BBI nanti pembukaan dan penutupan saja, jangan. Ya, supaya pembukaan juga iya, tengah-tengah juga iya. Sampai nanti, nah semoga ibu-ibu ada Natalnya ya WBI ya. Bolehlah Natal tahun ini. Ya, tapi tergantunglah nanti keputusan ibu-ibu semuanya. Menghadapi tantangan, mari kita mengandalkan Tuhan ketika menghadapi masalah hidup. Tetap Bu Leni bilang betul, jadi Bu Cindy juga bilang betul. Kenapa sih doa-doa melulu? Ya memang itu. Cara kita mengandalkan Tuhan ya doa sama Tuhan.
menghadapi masalah harus dengan Tuhan. Ya, nah, puji Tuhan kalau suami ikut doa sama kita, puji Tuhan itu loh kekuatan yang luar biasa. Rasa ya, Mbak Sol rasa ya, kalau misalnya Bang Andi ikut doa gitu kan beda. Ya, beda rasanya dibanding yang nggak ikut gitu loh. Nah rasanya puji Tuhan lah, saya ada kekuatan yang baru. Jadi satu lidi itu mudah dipatahkan, tetapi kalau beberapa lidi susah untuk dipatahkan. Dan rasanya saling menopang itu ada. Semoga dalam keluarga kita terpenuhi itu. Dan bagaimana Tuhan memimpin dalam menghadapi kesulitan, tentunya banyak kesaksian lah yang nanti kita akan saksikan sama-sama. Kesaksian yang luar biasa, jadi update gitu ya. Jadi kesaksian yang baru. Dan perintah Tuhan kan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi ada prinsip suatu saat kan beberapa kelompok-kelompok gereja rohani ditanya, kenapa kalian selalu ada lagu baru? Oh iya, karena firman di Alkitab kami menyatakan bahwa kita harus menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Sebagaimana Tuhan memimpin kita selalu di hari yang berbeda selalu baru, itulah nyanyian penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, orang yang mau menyembah agak sulit, ibu-ibu sekalian, renungkan saja loh. Misalnya di dalam bahasa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menolong kami sepanjang malam ini Tuhan. Aku bisa melek lagi, aku bisa nafas lagi, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak saya yang hari ini sudah sehat karena habis sakit. Nah, kemarin-kemarin anak kita nggak sakit. Tetapi beberapa hari yang lalu ada sakit. Nah, kan pujian penyembahan kita ada yang baru di situ. Oh, terima kasih Tuhan. Itu suamiku yang sudah nggak bandel lagi Tuhan. Jadi macam-macam lah kisah hidup kita itu menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Itu disebut nyanyian baru. Berjalan bersama Allah setiap hari, kita harus sadar bahwa bimbingan Tuhan itu nyata bahkan dalam hal-hal yang kecil. Nah, sebagai refleksi saudara sekalian, apakah kita sudah benar-benar membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita? Ibu-ibu merasa begitu ya? Betul-betul. Jadi beberapa sesi memang saya mencoba dengan kekuatan sendiri karena Tuhan juga akan pakai akal pikiran kita ya. Tuhan kasih kepandaian itu memang dibutuhkan untuk melakukan segala yang terukur gitu loh. Tetapi waktu kita sudah tidak mampu lagi berpikir, sudah bingung lagi, kita hanya mengandalkan Tuhan. Saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebagai kesimpulan, sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dipanggil untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi kita semua, saya dan ibu-ibu, ibu gembala juga, kita dipanggil supaya hidup kita itu dipimpin oleh Roh Tuhan. Dunia sedang jahat, saudara. Dan kita membutuhkan pimpinan Tuhan. Percayalah Tuhan selalu hadir untuk menuntun kita melewati jalan hidup, baik di saat sulit maupun di saat bahagia. Amin. Immanuel di segala musim kehidupan kita. Kita itu selalu ada dua, sulit mudah, terang gelap, kemudian kaya miskin, sakit sehat, terus apa lagi? Itu saja. Nah, Tuhan ada di dua sisi kehidupan manusia. Dan kita menyadari dan tetap percaya bahwa Tuhan sudah hadir. Kalau Tuhan sudah menuntun kita di 2024, sampai kita geter-geter saudara sekalian. Di tahun-tahun yang lalu saudara sekalian, kita merasa bagaimana lelah hidup kita. Yang sempat-sempat udah kok kayak gini Tuhan panggil sajalah saya. Kok sudah pusing bener kan begitu ya. Tapi waktu sudah mulai saya, Tuhan aku ingin hidup 1000 tahun lagi kan gitu. Itulah manusia. Dan akhirnya kita bisa lewatin. Dan saya ketika melihat para pelayan Tuhan itu luar biasa ya. Jadi saya ingat zamannya Bang David, zamannya Bang Berto itu. Makanya saya sering ngunggah foto-foto lawas itu untuk mengingat bahwa Immanuel itu luar biasa. Terakhir saya kasih foto yang waktu saya ngelatih ibu-ibu nyanyi di sini ya. Di teras ini. Jadi saya mengingat bahwa aslinya tempat ini kayak gitu waktu itu. Gitu loh. Jadi saya jadi kenangan itu karena sudah nggak ada barangnya. Adanya cuma foto. Ya udah foto mengingat sama-sama
Sampai jemaat kita si Bu Roida juga mengingat itu, kan ada Bu Roida di situ. Jadi, oh iya ya, saya pernah ada di dalam keluarga jemaat CS56 gitu. Jadi indah sekali ya. Dan kemudian yang paling terkesan itu waktu kita kumpul di situ, yang habis ngecor itu loh. Itu luar biasa. Itu sesuatu lah. Jadi ibu sekalian, mengingat kasih dan kemurahan Tuhan, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan nanti saudara sekalian di rumah atau ketika ada kesempatan, isi doa kita serahkan seluruh hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Kemudian saya juga mendoakan ibu-ibu semuanya, semua jemaat Tuhan, supaya peka terhadap tuntunan Tuhan. Itu doa saya. Peka terhadap tuntunan Tuhan. Dan saya, ibu-ibu, itu adalah yang punya hasrat perasaan yang luar biasa. Kita udah singgol-singgol, udah lirik-lirik. Kenapa sih kamu kayak gitu-gitu? Misalnya gitu ya. Kamu nggak peka sih. Nggak tahu yang apa yang saya maksud. Nah begitu ya. Tapi saya percaya bahwa kita itu ketika memiliki kepekaan terhadap Roh Kudus, jalan hidup kita akan dituntun oleh Tuhan. Kita minta terus Roh Kudus tuntun aku Tuhan. Untuk pertimbangan dan keputusan ini nggak gampang. Kalau hitam putih gampang, saya pilih putih. Ini antara abu-abu, semuanya abu-abu. Semuanya bisa baik, semuanya bisa baik gitu. Tuntun aku Tuhan, gitu ya. Nah, ibu sekalian, saya mendoakan supaya tahun 2025 apapun yang menjadi masalah ibu-ibu diatasi bersama Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati apa yang sudah disampaikan hari ini, kesaksian yang luar biasa, yang memotivasi kami Tuhan, dan hamba mendoakan supaya ibadah perdana ini tidak cuma satu kali, tetapi sampai nanti penutupan juga akan diberkati oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dan selalu dinaungi dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih untuk yang hadir pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Kiranya masalah apapun, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah usaha, masalah anak-anak, masalah suami, masalah menantu, masalah cucu, masalah pekerjaan, masa depan anak-anak kami serah dalam tangan Tuhan. Diberkati dengan luar biasa. Didik kami Tuhan, supaya kami semakin peka terhadap Roh Tuhan, untuk terus bergantung sama Tuhan. Kami percaya Kaulah yang menuntun sampai hari ini Tuhan. Dan terima kasih. Dan kami mendoakan buat teman-teman kami supaya mereka tetap antusias menghargai waktu yang ada, dan sehingga kami bisa kumpul lagi dengan semangat yang baru, dengan berkat yang baru. Demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.